Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya hidup di dalam kebermanfaatan merupakan kemuliaan dan kebaikan. Maka seorang muslim harus memperhatikan semua aspek-aspek kehidupannya, baik tutur katanya, sikap dan tingkah lakunya, harta bendanya, ilmunya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya, maka hendaklah ia perhatikan apakah semua itu adalah bermanfaat bagi dunia dan di akhiratnya ataukah tidak bermanfaat dan sia-sia. Umat al-Islam, maka oleh karena itu setiap muslim hendaklah memperhatikan perkara ini. Jangan sampai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, usia, umur, jabatan dan seterusnya, kesehatan, jangan sampai disia-siakan di dalam kehidupan ini. Maka hendaklah untuk memperhatikan apakah semua apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya adalah sesuatu yang sudah bermanfaat ataukah sesuatu yang tidak bermanfaat dan disia-siakan. Umat al-Islam, maka oleh karena itu ketahuilah bahwasanya hidup di dalam kebermanfaatan, melakukan sesuatu yang bermanfaat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Melakukan sesuatu yang bermanfaat, mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, bahkan melaksanakan sesuatu, hendaklah sesuatu itu harus bermanfaat. Jangan sampai melakukan atau mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Umat al-Islam, maka ketahuilah bahwasanya melakukan sesuatu yang bermanfaat ini merupakan perintah di dalam syariat agama Islam, dan hendaklah kita semua sebagai seorang muslim hendaklah terus konsisten dan terus bersemangat untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat. Sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing di antara keduanya memiliki kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, maka hendaklah bersemangat untuk terus mengerjakan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan jangan lupa untuk beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa lalai, jangan merasa berkecil hati. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Umat al-Islam, maka oleh karena itu ini merupakan perintah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita semua hendaklah menjaga dan terus bersemangat untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik hidup di dunia, lebih-lebih nanti manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Umat al-Islam, kemudian ketahuilah bahwasanya orang yang melakukan perbuatan kebaikan, orang yang melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka menunjukkan bahwa itu adalah amalan yang sangat baik, amalan yang sangat mulia. Bahkan manusia yang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka manusia ini termasuk sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu ya'laf wa yu'lab, wa la khaira fi man la ya'lab wa la yu'lab, wa khairun nas anfa'uhum linnas." Hadis riwayat At-Tabrani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang mukmin itu adalah orang yang berbuat ramah,
ya, dan juga orang yang diperlakukan dengan ramah. Wala khaira fi man la ya'lab wala yu'lab, dan tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang yang tidak ramah dan yang tidak diperlakukan dengan ramah. Kemudian Nabi mengatakan wa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Umat al-Islam ini menunjukkan bahwasanya manusia yang terus melakukan berkontribusi kebaikan dan menebar manfaat bagi dirinya dan juga bahkan bagi orang lain, maka ia termasuk sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya jaa rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dan laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Faqala, maka Nabi menjawab, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan meskipun hadis ini memang terjadi khilaf antara para ulama, sebagian mengatakan hadis ini hasan, namun sebagian mengatakan hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan. Ala kulli hal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita, hendaklah kita terus konsisten bersemangat untuk mengerjakan hal-hal kebaikan dan hal-hal yang mampu ya menghadirkan kebermanfaatan bagi kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Umat al-Islam, dan ketahuilah bahwasanya ya orang yang melakukan perbuatan yang bermanfaat, ya mengatakan perkataan-perkataan yang bermanfaat atau menulis tulisan-tulisan yang bermanfaat, maka selama hidupnya berkontribusi di dalam kebermanfaatan, maka ketahuilah bahwasanya amal-amal yang bermanfaat tersebut maka pahalanya pun akan mengalir meskipun ia telah wafat dan telah meninggal dunia. Sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam, seorang manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah darinya seluruh amalan-amalannya kecuali ada 3 amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun ia telah wafat. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, infak atau sedekah yang diinfakkan, yang disedekahkan selama di dunia, maka selama infaknya itu bermanfaat, maka pahalanya pun akan terus mengalir, seperti infak ya pembangunan masjid, infak pembangunan pondok pesantren, pembangunan jalan ya dan seterusnya. Maka ini adalah ya selama masjid atau selama pondok pesantren tersebut dimanfaatkan, bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, orang lain bisa mendapatkan faedah, manfaat dari ilmu yang telah ia ajarkan, maka ini juga selama orang lain merasakan manfaat dari ilmu yang telah ia ajarkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa terus menerus mendoakannya, ya maka orang tua hendaklah bersemangat untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang saleh, sehingga dengan hasil didikan yang bermanfaat ini maka anaknya nanti akan terus berdoa dan terus berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka doa anak ini akan mengalir dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Umat al-Islam, maka oleh karena itu hendaklah kita terus memohon ya perkara-perkara yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang kita pelajari hendaklah kita memohon kepada Allah, sering-sering memohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya fi duburi salatil fajri, seringkali mengucapkan doa ini di akhir salat subuhnya atau di zikir pagi. Ya seringkali Nabi SAW mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan juga amal kebajikan yang
yang senantiasa diterima. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Ummatal Islam, maka oleh karena itu jangan bosan untuk terus berdoa kepada Allah agar apa-apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita laksanakan, yang kita tulis, yang kita salurkan, kontribusikan merupakan hal-hal yang kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Baik manfaat untuk diri kita, lebih-lebih manfaat untuk orang lain. Ummatal Islam, maka oleh karena itu orang yang senantiasa terus-menerus konsisten melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka itu menunjukkan indikasi ciri bahwa dia adalah orang yang beriman. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, bahwa Nabi yang mulia SAW mengatakan, barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bermanfaat saja. Kalau tidak mampu, maka auliyasmut, hendaklah dia diam, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummatul Islam, maka seorang mukmin apabila betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai ucapan yang sia-sia. Hendaklah ia menjaga tutur kata, bahasa dan ucapannya. Hendaklah setiap ia berucap, hendaklah ucapan-ucapan yang bermanfaat, yang mampu menghadirkan kebaikan dan manfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Ummatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap muslim hendaklah memperhatikan agar setiap amalan-amalan yang ia kerjakan, maka amalan-amalan yang bermanfaat, maka tinggalkanlah dan jauhilah perkara-perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena seorang muslim yang selalu melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka ini menunjukkan kualitas keislamannya tidak bagus. Maka oleh karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi mengatakan di antara ciri kualitas bagusnya keislaman seseorang adalah yaitu ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka oleh karena itu seorang muslim yang baik, seorang muslim yang berkualitas adalah seorang muslim yang konsisten menjaga hal-hal yang bermanfaat dan dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Maka hendaklah kita mampu untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut sehingga mampu kita kontribusikan, kita aplikasikan dan kita amalkan, kita manfaatkan di dalam kehidupan kita ini sehingga mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ummatul Islam, maka mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu konsisten untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus bermanfaat baik lisannya, tulisannya, tutur katanya, sikap dan perbuatannya sehingga betul-betul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.